Ngabuburit tidak berjalan manis bagi sepasang kekasih ini. Mobil yang mereka kendarai mencoba lawan arah demi menghindar tilang polisi. Banyak motor dan mobil hancur karena aksi mereka. Polisi terlibat kejar-kejaran untuk menghentikan mobil minibus yang ugal-ugalan di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Bukannya berhenti, pengemudi Hafiz Mahendra malah nekat melawan arah dan terus melaju dengan kecepatan tinggi. Insiden bermula saat petugas yang curiga melihat plat kendaraan pelaku yang diduga palsu di perempatan Gunung Sahari. Pelaku panik karena tidak memiliki SIM dan berusaha kabur melalui Jalan Gunung Sahari 4 dan 5 untuk menuju Jalan Bungur. Pelaku lalu melawan arah di ruas Jalan Budiotomo hingga terjebak dan nekat berputar arah di jalur yang sama. Usaha melarikan diri, pelaku terhenti di kawasan Jalan Pintu Besi dan menjadi sasaran amuk massa. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka dan sejumlah kendaraan roda 2 juga mengalami kerusakan karena ditabrak pelaku. Ya, di tengah kepadatan ibu kota di sore hari, ada pengendara kendaraan yang mengendarai kendaraan dengan tidak sebagaimana mestinya, dengan kecepatan tinggi, dan diketahui ataupun diduga TNKB yang digunakan juga tidak sesuai dengan peruntukannya. Nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Habis apa tujuannya? Habis dari beli dimsum terus kita mau lanjut ke Karawang, mau lanjut ke Ancol. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan serta tes urin, sementara kendaraan juga ditahan di Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, sementara dari kawasan Cilengsi, Jawa Barat, seorang wanita pengemudi mobil mewah berusaha kabur usai menabrak seorang pemotor hingga terluka parah. Aksi pengejaran terekam video amatir hingga viral. Mobilnya kabur. Ya, ambulans ini melaju kencang berusaha mengejar mobil mewah yang kabur usai terlibat kecelakaan dengan seorang pemotor di kawasan Jalan Penghubung, Perumahan Harvest dan Medland Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video aksi pengejaran ini pun viral. Aksi kejar-kejaran terjadi sejauh 2 km hingga menarik perhatian pengguna jalan lain. Laju mobil mewah ini akhirnya terhenti usai ambulans menghalangi jalurnya dan meminta pengemudi seorang wanita untuk keluar. Kejadian ini berawal dari mobil mewah yang menabrak pemotor. Namun bukannya bertanggung jawab, pengemudi malah melarikan diri dengan alasan hendak mengambil ponsel. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Hermina dan terluka pada bagian lutut. Sementara akibat kecelakaan ini kendaraan korban mengalami ringsek. Ya, pemirsa, tahan-tahan emosi ya, apalagi ini lagi di bulan Ramadan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang pengemudi ojol ditangkap polisi karena memukul pengendara mobil yang berhenti mendadak di depannya. Tersulut emosi, pria berjaket ojol ini melempar ember ke minibus yang berhenti mendadak di depannya. Pengemudi ojol ini emosi karena gara-gara mobil berhenti mendadak membuat ia yang berboncengan dengan putrinya terjatuh dari motor. Emosi makin memuncak ketika melihat putrinya terluka dan menangis ketakutan. Namun pengemudi mobil yang ternyata merupakan anak di bawah umur tidak mau turun dari mobil. Hingga akhirnya ia menghampiri pengemudi mobil dan melayangkan pukulan. Pengemudi mengalami luka di wajah dan bibir. Tak lama setelah peristiwa ini pelaku ditangkap di rumahnya. Pelaku kini mendekam di tahanan Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sarul Adieksa, iNews melaporkan. Nah, ini jelang Lebaran, demi mendapat uang cetak terbaru, ratusan warga terlibat dorong-dorongan untuk dapat nomor antrean yang dibagikan petugas keamanan di Kota Padang, Sumatera Barat. Kuota yang diberikan maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Aksi saling dorong dan berdesakan tak terelakkan saat petugas keamanan membagikan nomor antrian untuk penukaran uang baru di kawasan Pasaraya, Kota Padang. Tak disangka, penukaran uang pecahan laik edar melalui kas keliling Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat ini disambut antusiasme warga yang tengah berbelanja bahan pokok di Pasaraya Padang. Antrean panjang pun tak terhindarkan, mengingat masyarakat berharap bisa menukarkan rupiahnya menjadi berbagai pecahan uang tunai. Layanan penukaran uang dibuka
dengan batas maksimal 3,8 juta rupiah per orang dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 50.000 rupiah. Lama banget, artinya ribet banget. Tadinya kan lihat link, tahu nggak bisa daftar link, langsung datang ke sini. Ngantri tadi udah pindah-pindah. Tadinya dari situ, katanya di situ kan, udah tahu dari sini. Kota Padang dan insya Allah mulai besok selama 3 hari ada juga di Bukit Tinggi di Pasar Bawah. Karena penukaran mobil ini kan kami batasi yang uang yang kami keluarkan. Jadi kita, tapi kan 5 hari lah insya Allah yang kalau yang hari ini nggak dapat besok nggak dapat. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat sudah menyiapkan uang tunai 2,849 triliun rupiah untuk memenuhi penukaran uang selama Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota pada 100 titik layanan dan 415 kali kegiatan penukaran uang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, ini harus sabar-sabar lagi pemirsa ya. Untuk menghindari kericuhan seperti informasi sebelumnya, Bank Indonesia kembali membuka layanan tukar uang baru pecahan kecil. Nah, tahun ini penukaran lebih teratur karena harus memesan jadwal penukaran terlebih dahulu lewat aplikasi Pintar. Warga mulai memadati mobil kas keliling yang tersebar di berbagai sudut kota. Mereka rela berdesakan hanya untuk mendapatkan lembaran rupiah yang masih mulus dan harum khas uang baru. Alhamdulillah ya didahului namanya balita, lansia sama yang mau anak. Karena itulah Bank Indonesia sudah menyiapkan persediaan uang baru di ratusan titik maupun layanan jemput bola pada pusat keramaian. Langkah pertama, Anda wajib mendaftar melalui website Pintar sebelum menukar uang. Nah, metode yang akan kita bahas adalah penukaran uang secara online melalui website Pintar BI. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah buka browser di handphone ataupun di laptop kamu, lalu ketik pintar.bi.go.id. Setelah mendapatkan konfirmasi tanggal penukaran, Anda bisa mendatangi lokasi penukaran dengan membawa kartu tanda pengenal. Agar tidak ada yang memborong dan semua warga kebagian uang anyar, layanan penukaran Serambi 2026 membatasi paling banyak sebesar Rp5.300.000 dalam satu paket penukaran. Seperti maksimal Rp2.500.000 untuk penukaran pecahan Rp50.000 hingga pecahan terkecil Rp1.000 yang hanya bisa ditukar sebanyak Rp100.000 saja. Agar tidak tertipu uang palsu, Bank Indonesia mengimbau agar warga tidak tergiur menukar uang di pinggir jalan. Lebih baik antre di jalur resmi agar aman dan juga lebaran tenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, penukaran uang baru sudah dimulai dan kita akan melihat antusiasme warga berburu rupiah anyar dari Masjid Istiqlal Jakarta. Rekan Naura Syafika akan melaporkannya untuk Anda. Di bulan Ramadan ini berbagai persiapan sudah dilakukan pastinya oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah dengan menyiapkan THR yang nanti akan dibagikan saat momen Lebaran. Dan nantinya saat momen Lebaran ini akan dibagikan merupakan uang baru yang dimana masyarakat pastinya menukarkan uang baru di lembaga yang resmi seperti Bank Indonesia yang sekarang memfasilitasi dengan adanya kas keliling atau mobil keliling di mana penukaran uang lama bisa ditukarkan dengan pecahan baru. Salah satunya di titik saya melaporkan ini di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Untuk penukaran sudah dilakukan dari pagi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penukaran di sini memang ada beberapa syarat, di mana untuk syarat yang pertama adalah peserta atau warga yang hadir di sini harus sudah melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu. Dan memang untuk pendaftaran secara online ini juga nantinya dibutuhkan untuk menjadi salah satu bukti bahwa sudah melakukan pendaftaran, kemudian diserahkan untuk dilakukan verifikasi oleh petugas yang ada di lokasi. Dan selain dari bukti pendaftaran yang sudah dilakukan secara online, itu harus membawa juga yang namanya KTP yang nanti akan dilakukan dan diserahkan kepada petugas. Nanti dari sini setelah verifikasi nanti akan dipanggil dan juga bisa langsung melakukan penukaran. Penukaran ini dilakukan di mobil keliling Bank Indonesia. Nah, ini adalah untuk mobil keliling Bank Indonesia di mana nanti penukaran dilakukan di sini di loket yang nanti langsung dikasih untuk uang pecahan barunya. Nah, untuk masyarakat perlu dipahami juga bahwa memang untuk setiap titik dari penukaran uang yang difasilitasi Bank Indonesia ini nantinya dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan pendaftaran periode ketiga. Dari Jakarta, Naura Syafika, Ahmad Putra, iNews melaporkan.
Lagi-lagi kesucian bulan Ramadan dinodai aksi remaja yang terlibat perang sarung berisi batu jelang waktu berbuka di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Warga ketakutan, khawatir lapak dagangan takjilnya jadi sasaran perusakan para pelaku. Warga panik saat tiba-tiba terjadi perang sarung yang melibatkan sejumlah remaja, bahkan anak-anak, di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kedua kelompok saling serang menggunakan sarung yang diisi batu di ujungnya untuk melukai lawannya. Warga yang baru saja menggelar lapak dagangan takjilnya pun berusaha menghindari perang sarung ini. Meski tak menimbulkan korban luka, namun warga mengaku sangat khawatir karena perang sarung ini sudah sangat meresahkan. Warga pun segera turun tangan dan langsung membubarkan para pelaku perang sarung. Keluar mancing motor, main HP, nggak tahu tuh anak-anak pada kumpul nih, gitu pada kumpul, nggak tahu, wah. Udah ada yang ambil balok tuh, nakut-nakutin maksudnya, bentar mau dipukul. Udah bubar gak lu, gua balok-balok ini ya, akhirnya bubar. Agar kejadian tak berulang, diharapkan orang tua bisa memperhatikan buah hatinya untuk tidak terlibat aksi perang sarung karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Peringatan keras bagi orang tua untuk selalu mengawasi mainan anak-anaknya. Asik bermain meriam spiritus atau beleson spiritus saat ngabuburit, dua bocah terluka bakar di wajah dan sebagian wajahnya di Lebak, Banten. Kedua bocah terluka usai meriam yang dimainkan tiba-tiba meledak hingga harus dirawat intensif di klinik. Kena belesonan ini dua orang. Seorang bocah SM 13 tahun dievakuasi warga dan menderita luka bakar di wajah usai meriam spiritus atau belesan spiritus yang tengah dimainkannya tiba-tiba meledak di kampung Desa Pasir Tanjung, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Korban lainnya AA 7 tahun harus menjalani perawatan intensif di klinik juga akibat luka bakar di bagian wajah. Peristiwa naas ini bermula saat keduanya tengah asik bermain meriam spiritus sambil menunggu waktu berbuka. Tiba-tiba percikan api yang dinyalakan korban malah menyambar dan memicu ledakan hebat dan melukai kedua bocah. Warga segera memberikan pertolongan dengan menyiramkan air ke tubuh korban. Belesonan, terus dikasih spiritus, terus bisa dibakar, Langsung meledak. Meledak, kena muka. Berarti yang kebakar muka itu semua? Yang kebakarnya luka, banyak, terus muka, terus ini paha ada, kaki itu, tangan ada. Kedua korban kini dirawat intensif di UGD Klinik Antasari Pharma Rangkas Bitung dan terus dipantau tim medis guna mencegah infeksi dan komplikasi lanjutan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Rumah tangga yang tidak harmonis bisa menyisakan luka batin mendalam pada anak. MAH, adik yang menganiaya kakaknya hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara, menjadi pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Kasus adik menganiaya kakak hingga tewas di Kelapa Gading, Jakarta Utara menggemparkan publik. Pelaku yang baru berusia 15 tahun tega menganiaya kakak kandungnya 22 tahun dengan palu hingga luka parah. Nyawa korban tidak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Kakak adik ini diketahui tinggal bersama ibundanya di sebuah rumah sederhana di Jalan Puskesmas Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara. Namun ibu kandung mengungkapkan putranya yang menjadi pelaku merupakan pribadi yang emosional sejak ditinggal ayahnya menikah lagi. Emosi dengan kesal dengan ayahnya yang tidak berperilaku dengan baik, berselingkuh dan akhirnya nikah siri dan lebih memberatkan ke anak tiri, anak kandungnya sendiri 7 bulan ini diblokir aksesnya sama beliau. Bapaknya itu tidak diketemuinya, tidak dikunjunginya dan tidak dinafkahin dan anak ini kesal sekali sama ayahnya. Nah, bentuk kekesalan dengan ayahnya itu lebih suka emosional dengan kakaknya, dengan adiknya seperti itu, Mbak. Jadi artinya ya broken home gitu seperti itu, Mbak. Pelaku yang di bawah umur kini masih diperiksa di unit PPA Polres Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Ibu tiri kejam seperti di cerita drama sinetron rupanya benar adanya. Dan kali ini ibu tiri bocah Nizam yang tewas dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku yang merupakan ASN penyuluh agama menganiaya Nizam selama 2 tahun sejak 2023. Teni Rida, ibu tiri Nizam Safei, bocah 12 tahun yang meninggal dianiaya di Sukabumi, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka. Polisi mengantongi sejumlah bukti penganiayaan. Bahkan ironisnya, penganiayaan terhadap Nizam sudah terjadi berulang kali sejak 2023. Terkait dengan penganiayaan yang diderita oleh korban anak, NS, dan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Seperti di tanggal 4 November 2024 itu pernah ada juga laporan, namun laporan itu sudah kita proses dan ada perdamaian. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Teni Rida berkelit bahwa penyebab kematian Nizam karena sakit. Bahkan dalam sebuah rekaman audio, Teni sempat emosi saat ia dikaitkan dengan kematian anak tirinya. Pokoknya ini kan gini Pak, kalau saya sih berharap ini tidak diperpanjang, tidak dipersulit, tidak dipermasalahkan. Toh anak saya kan sudah hilang, sudah tidak ada. Saya berduka ini. Apa dengan adanya diotopsi, dengan adanya dipiralkan, apa keuntungan buat saya? Anak tidak bisa hidup lagi. Anak sekarang dikuburkan di Pulasara harus pakai duit. Ada tidak sih yang membantu saya kan gitu? Selain dijerat ancaman pidana 15 tahun penjara, Teni Rida yang merupakan ASN PPPK penyuluh agama di Kementerian Agama Sukabumi juga terancam dipecat dari pekerjaannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak ada kata terlambat untuk belajar agama. Di Magelang, Jawa Tengah, sebuah pondok pesantren khusus lansia dikunjungi ratusan warga dari berbagai daerah yang ingin menimba ilmu selama Ramadan ini. Seperti inilah suasana pondok pesantren Sepuh Payaman di Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah. Para santri bukan anak muda seperti ponpes pada umumnya, tapi para lansia yang rata-rata berusia 60 tahun ke atas. Meski berusia senja, para lansia ini antusias membaca Al-Quran, salat berjamaah, dan ikut kajian. Di bulan Ramadan ini, jumlah santri ponpes Sepuh Payaman mencapai 300-an orang dari biasanya 70 orang di hari biasa. Kerasan nggak Mbah di sini? Kerasan, sangat kerasan. Mbah, menjalankan puasa di pondok pesantren Sepuh ini sama di rumah beda nggak rasanya? Oh lain, udah jauh. Bedanya kenapa Mbah? Karena di sini itu yang ngaji, yang mujahadah, terus-terusan ngaji. Kalau di rumah hanya tiduran aja. Tentu saja kalau untuk manula itu yang praktis dan edukatif, komunikatif. Jadi kita tidak terlalu ilmiah yang apa. Selama 20 hari di pesantren ini, para santri disediakan makan, buka, dan sahur bersama. Dari Magelang, Puji Hartono melaporkan. Ya, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy dan kru yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.